saya bolak-balik kalau harus meng-admit seperti ini maksudnya ada yang minta admit lagi. Ini kalau dalam proses kelas online ini sangat mengganggu sekali ya. Jadi tolong yang punya akun di luar akun UIN Suka gitu, itu juga harus saya admit karena memang harusnya yang didaftarkan ke akun Google Classroom-nya itu adalah akun yang UIN Suka gitu ya. Jadi ketika teman-teman masuk ke akun Gmail-nya itu tidak mengalami kendala dan tidak harus saya admit ya. Kalau saya admin ini jujur mengganggu layar saya gitu ya, mengganggu layar saya. Oke teman-teman semua sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Tolong dibuka kameranya yang belum Alhamdulillah sehat Pak. Ya, oke. Kalau yang akunnya masih berangka-angka itu diganti nama tuh, tinggal di rename aja tuh. 7482 sapa meneh iki. Proses Pak, proses. Oke. Iya Pak. Yes, oke. Baik. Baik teman-teman semua, sudah dikerjakan apa yang saya minta untuk kalian lakukan? Apakah sudah dikerjakan? Sudah Pak. Oke. Kok menghilang ya ini? Sebentar. Oke, baik. Semua kelompok sudah hadir? Baru 24 nih yang bergabung. Suaramu nggak kedengaran? Mas siapa ini? Mic-nya dihidupkan dulu. Baru 24 yang bergabung. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang saya minta teman-teman untuk menjawabnya pada saat pada saat minggu kemarin, satu pekan ini ya, mudah-mudahan sudah dikerjakan semua oleh teman-teman. Yang pertama, saya meminta teman-teman untuk menuliskan beberapa minimal 3 definisi tentang definisi tentang komunikasi. Kelompok 1 bisa jawab? Bisa Pak, bisa Pak. Oh, kelompok 1? Silakan dijawab. Ya Pak, mohon izin menjawab dari kelompok 1 untuk kami anggotanya saya Fira Maharani, Anindya, Putri Aprilia, Diah Putri, Fauzur Rahman, Alif Hasan. Untuk definisi komunikasi kita menyebutkan ada 4 poin Bapak. Ini sebentar saya perbaiki tampilan dulu. Untuk suaranya menghilang, nggak stabil Mas. Agak lebih dekat ke mikrofonnya. Siap. Sudah terdengar Pak? Nggak stabil suaramu, timbul tenggelam. Oh, sebentar Pak, mohon izin. Mungkin kalau ada headset, mungkin pakai headset lebih bagus. Mungkin lah ya. Tapi kadang-kadang pakai headset juga lebih jelek. Siap, sebentar nih Pak. Kamu aja yang lebih dekat ke ambil mic-nya. headset dulu Pak. Ambil headset dulu Pak. Oke, kelompok 1 yang lain? Mungkin ada yang bisa bantu. Ini karena saya pakai skin focus, jadi saya harus mendengar seperti ini.
Maaf Pak, saya nggak nemu headset di rumah ternyata Pak. Protokol satu tadi sudah dijawab atau belum Pak? Mohon izin. Ini kan masih harus ada yang saya admit nih mengganggu banget. Ya lanjut Mas. Oke, untuk definisi komunikasi yang kita ambil dari kelompok satu itu nomor satu, bentuk interaksi manusia yang saling saling pengaruh dan mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Shannon dari menurut pendapat Shannon and Weaver 1949. Yang kita ambil nomor 2 adalah komunikasi didefinisikan secara luas sebagai berbagai pengalaman sampai batas tertentu. Setiap makhluk dapat dikatakan melakukan komunikasi dalam pengertian berbagai pengalaman. Nomor 3, menurut Tubbs and Moss, mendefinisikan komunikasi sebagai proses penciptaan makna antara dua orang, yaitu komunikator satu dan komunikator dua ataupun lebih. Untuk poin keempat, menurut Gudikunz dan Kim, mendefinisikan komunikasi antar budaya sebagai proses transaksional simbolik yang melibatkan pemberian makna antar orang-orang dari budaya yang berbeda. Dari kelompok kami mengambilnya untuk poin pertama Pak, bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Shannon Weaver, karena komunikasi itu tidak ada batasnya gitu Pak. Makhluk hidup yang lain selain manusia juga komunikasi selayaknya itu, walaupun dengan caranya mereka Suara masing-masing. kamu ya agak nggak jelas gitu ya, jadi susah menyimpulkan sebenarnya apa yang kamu sampaikan gitu ya. Tetapi satu hal yang saya ingin juga dapat penjelasan itu terkait dengan bagaimana penjelasan kalian tentang definisi itu. Coba satu contoh saja, ambil satu definisi dan jelaskan lebih panjang lebar, lebih detail. Misalnya definisinya siapa, ya. Terus kamu sampaikan gitu ya, pengertiannya bagaimana, maksud dari definisi itu seperti apa. Iya Pak. Aku lalu Dava Pak. Mas Dava, oke. Silakan lanjut Mas Dava. Definisi yang kita ambil dari diskusi kemarin adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi menurut Shannon and Weaver. Definisi yang kita artikan dalam konteks pengertian dari Shannon and Weaver ini adalah karena kami merasa definisi dari poin 1 mencakup dan melengkapi definisi dari poin kedua sampai keempat. Karena poin kedua komunikasi memiliki batas, poin ketiga hanya terbatas sebagai penciptaan makna dan hanya sebatas orang dengan orang. Poin keempat hanya sebatas mendefinisikan komunikasi antar budaya dan kami memilih poin 1 karena komunikasi saling mempengaruhi, jangkauan tidak terbatas, serta tidak hanya secara verbal tetapi juga secara non-verbal dan
itu juga termasuk mencakup kepada makhluk hidup lain dengan cara komunikasinya mereka masing-masing, gitu Pak. Oke, berarti menurut kalian pendapatnya Shannon Weaver itu yang paling benar, menjawab poin nomor 2. Iya Pak, lebih lebih lengkap dari poin kedua sampai keempat yang kami sebutkan sebelumnya untuk perbandingan. Oke, baik. Klien sudah komen terkait dengan apa yang disampaikan kelompok 1? Ada komentar? Belum, Tidak ada. Kelompok yang lain? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ada nggak kelompok 8? Angkanya gimana, Mas? Dapat. Dalam kehidupan dari pendapatnya si Shannon Weaver. Halo, pribadi. Contohnya gimana? Gimana Pak? Contohnya bagaimana? Contohnya kita dari salah satu poinnya itu seni Pak, di dalamnya karena seni itu sebagai salah satu cara komunikasi dari apa nih, menurut saya. Ketika seniman itu menciptakan karya, nah Baik. orang-orang itu bisa mengartikan karya itu sebagai komunikasi Ada antara pertanyaan? gimana Pak? Oke. Suaramu terputus, enggak jelas. Apakah ada pertanyaan dari nomor 1 dan 2 yang disampaikan? Ada pertanyaan enggak? Paling pertanyaan mohon izin Pertanyaan jelas apa tidak Pak? apanya? Suara saya. Iya, suaramu tenggelam, jadi enggak utuh sebenarnya apa yang kamu maksudkan. Duh, ini kenapa sih harus banyak yang saya admit? Oke. Teman-teman semua gitu ya, saya ingin sedikit menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Mas Dava, bahwa yang namanya definisi itu kalau kalian simak, pelajari, tangkap, dalami itu tidak ada yang paling benar gitu ya, tidak ada yang paling benar. Kenapa tidak ada yang paling benar? Karena sesungguhnya setiap definisi itu berangkat dari suatu situasi, kondisi, perspektif, sudut pandang, ilmu yang melatari yang dimiliki oleh si pembuat definisi gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang definisi komunikasi, semua definisi komunikasi itu tidak ada yang bisa kita salahkan kan gitu ya. Jadi kalau misalnya misalnya di sini ada pendapatnya Miller ya, ada pendapatnya saya kutip di sini ya, ada pendapatnya Shannon Weaver juga sini ya, sama seperti yang dikutip oleh kelompok 1 tadi gitu ya. The transmission of information, ideas, emotions, skills, etc. by the use of symbols. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Shannon dan Weaver ini adalah orang yang concern dengan isu terkait dengan bagaimana pesan itu dikirimkan ya. Padahal komunikasi tidak hanya bicara soal pesan itu dikirimkan saja gitu ya. Ini kan the transmission of information, transmisi, pengiriman dan informasi gitu ya. Pengiriman ide, pengiriman emosi, pengiriman tampilan dan lain sebagainya yang menggunakan simbol-simbol, yang menggunakan
lambang-lambang ya. Lambang itu bisa berupa kata-kata, bisa berupa gambar, bisa berupa figures, bisa berupa grafik, bisa berupa yang lain. Atau bisa juga dengan verbal dan non verbal seperti yang dikatakan teman tadi. Ya. Di dalam kehidupan kita yang namanya komunikasi itu tidak hanya sekedar transmisi pesan gitu. Jadi kenapa Shannon Weaver ini concern dengan gagasan transmission information? Karena Shannon dan Weaver ini adalah orang yang satu ahli matematika, yang satu ahli bahasa, yang mereka ini mendapatkan semacam permintaan tolong, order lah kira-kira, di mana mereka diminta oleh perusahaan Bell Company untuk meneliti bagaimana caranya agar komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang dibuat oleh Bell Company. Bell Company itu perusahaan apa? Ada yang tahu Bell Company itu perusahaan apa? Komputer. Perusahaan apa? Komputer bukan ya Pak? Perusahaan apa? Nggak jelas suaranya? Komputer bukan ya Pak? Bukan. Komputer belum ada waktu itu ya. Bell Company itu perusahaan telepon pertama gitu. Jadi telepon pertama yang bikin itu kan perusahaan Bell ya. Alexander Graham Bell itu kan gitu ya. Nah itu yang buat pertama adalah si Bell Company itu, si perusahaan itu gitu ya. Nah dalam kasus di mana tujuan dari riset yang dilakukan oleh Shannon dan Weaver itu ordernya adalah bagaimana meningkatkan kualitas suara yang dikirim sehingga sampai kepada pendengar itu sebaik suara itu dikirimkan gitu ya. Jadi ada pengirim nih, ada pengirim, ada penerima nih gitu ya. Ketika pengirim ini mengirimkan pesan kepada penerima gitu ya, pernah nggak kita ngalami suara itu nggak jelas? Ya sama seperti sekarang nih, Mas Dava gitu ya. Mas Dava tolong dong bicaranya agak keras dikit, tolong dong lebih dekat ke mic-nya, tolong dong dicek sinyalnya gitu ya. Nah, itu yang menjadi concern dari Shannon dan Weaver gitu ya. Makanya gagasannya tentang komunikasi itu lebih menekankan transmission of information gitu ya. Yaitu transmisi dari informasi yang disampaikan dari siapa? Dari pengirim kepada penerima gitu. Nah, dengan demikian gitu ya, perhatian Shannon dan Weaver memang lebih kepada bagaimana pesan itu dari satu titik ke titik yang lain itu bisa bagus, bisa berkualitas gitu. Lalu kemudian nanti dia kembangkan gitu ya, unsur-unsur apa, elemen-elemen apa yang ada di dalam komunikasi sehingga ketahuan apa yang harus diperbaiki kalau misalnya suara tidak terdengar dengan jelas gitu ya. Pernah nggak teman-teman ngalami sinyal itu susah ditangkap oleh kalian? Pernah. Pernah Pak. Iya, Apa yang kalian lihat? marah. Apa yang kalian lakukan? Marah. Pindah posisi Pak. Marah nggak menyelesaikan masalah. Apa yang kalian lakukan Nyaris. untuk mendapatkan sinyal? Cari tempat yang tinggi Pak. Cari posisi di atas HP-nya ya, ke tempat yang lebih tinggi kan begitu ya, memastikan bahwa sinyal itu berfungsi lebih baik. Nah itulah yang sebenarnya dimaksud oleh si Shannon Weaver gitu ya. Jadi gimana caranya si pengirim dan penerima ini mendapatkan kualitas suara yang bagus. Kan kalau kalian dulu pernah nonton film-film jadul gitu ya, suara telepon itu nggak seperti sekarang kan, ada kompresornya kan, gitu kan gitu ya. Gitu, semacam itu kan gitu ya, sehingga suara itu dianggap tidak jelas, dan kalau suara itu tidak jelas orang bisa menangkapnya tidak jelas juga. Kalau tidak jelas juga ini bisa berbahaya untuk menginterpretasinya, menangkap maksudnya ya. Jadi setiap definisi itu punya perhatian tersendiri kepada definisi yang dibangunnya, supaya apa? Supaya kerjaan mereka, supaya perhatian mereka itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Yang kedua, mereka punya latar belakang ilmu yang berbeda-beda gitu ya. Kayak George Hamiller ini gitu ya, dia bukan orang matematika dan bahasa sebagaimana Shannon dan Weaver gitu ya. George Hamiller ini dia orang psikologi, setahu saya dia orang psikologi gitu ya.
Begitu juga Berelson dan Steiner ya, begitu juga Gerard Miller ya. Jadi ada George A. Miller, ada Gerald R. Miller gitu ya, Gerard. Ya. Jadi seperti itu. Gerard R. Miller ini ya, Gerard R. Miller ini adalah orang yang concern dengan isu terkait dengan komunikasi antar pribadi gitu ya. Maka definisi yang dia gagas soal komunikasi itu memberikan tekanan kepada includes all the procedures by which one mind affect another gitu. Dimarahin ya. Facts. One mind affects another gitu ya. Kenapa? Karena ketika orang berkomunikasi antar pribadi gitu ya, orang itu ya salah satu yang diharapkan ada terjadinya perubahan berpikir gitu ya. Dan perubahan berpikir ini banyak terjadi atau sering kali terjadi dalam konteks komunikasi antar pribadi gitu ya. Kalau dalam konteks komunikasi seperti sekarang ya, di kelas yang jumlahnya banyak gitu ya, tingkat efektivitasnya seringkali tidak bagus ya, tingkat efektivitas dari tingkat efektivitas dari komunikasi secara personal gitu ya. Nah, jadi misalnya Taylor 68, Taylor ini dia orang manajemen kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi ketika dia bicara komunikasi itu the process of taking something into account, yang dimaksud into account itu karena orang itu harus betul-betul bisa diharapkan menangkap apa yang menjadi pesan intinya, yang dikalkulasinya itu apa gitu, yang ditangkap itu apa gitu ya. Taking something itu kan bisa nggak dia tangkap pesan saya gitu. Dia kemudian melakukan tindak lanjut seperti yang diharapkan gitu. Nah, jadi Taylor itu fokusnya di situ manajemen ya, di latar belakang dia manajemen. Jadi teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kamu boleh pakai definisi apapun gitu ya untuk menelaah komunikasi gitu ya, sepanjang dia ditulis oleh orang-orang yang punya kredibilitas yang baik gitu. Tapi pahami juga dengan baik bahwa definisi yang dia bangun tidak lepas dari latar belakang profesinya, latar belakang ilmu yang dia geluti, latar belakang perhatian yang dia pusatkan untuk menjelaskan apa yang dimaksud komunikasi itu. Jadi setiap definisi menjadi menarik dalam hal ini karena dilihat oleh orang yang berbeda, didefinisikan dengan definisi yang tidak sama gitu ya, tetapi dia memiliki nilai kebenarannya sendiri ya. Jadi kalau kita jadi orang komunikasi, nanti mungkin kamu suatu saat akan meneliti fenomena tertentu dengan pendekatan komunikasi tertentu, maka carilah definisi yang paling relevan dengan fenomena yang kamu mau teliti gitu ya. Ada pertanyaan sampai situ? Apakah ada pertanyaan? Pak. Belum. Tidak? Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas. Bisa ditangkap? Siapa? Ya. Silakan. Berarti misal kita ini kan tadi ada beberapa definisi dari beberapa ahli di bidangnya kayak ahli psikologi, ahli matematika, terus mendefinisikan komunikasi. Berarti kita sendiri yang dari komunikasi itu bisa mendefinisikan suatu dari bidang lain, Pak, misalnya kayak tentang psikologi gitu dong. Tapi menurut di komunikasi. Itu kalau kita mendefinisikan ilmu orang lain, kita harus berhati-hati karena kita tidak punya otoritas akan ilmu itu ya, kecuali kita mengutip, merujuk, merefer ke orang-orang yang punya otoritas dalam keilmuan itu. Misalnya, kalau kita mau mendefinisikan psikologi, ya cari pakar psikologi siapa kan gitu ya. Lalu kita definisikan. Kenapa komunikasi itu punya banyak definisi dari berbagai latar belakang bidang keilmuan? Karena memang
ya, sejak jauh hari, sejak awal ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang tidak tiba-tiba muncul gitu ya, tidak tiba-tiba, tetapi lebih dulu dikaji oleh berbagai bidang ilmu yang sudah ada sebelum ilmu komunikasi itu sendiri lahir gitu ya. Jadi ilmu komunikasi itu ya lahir sekitar lebih mapan tepatnya, lebih punya lebih terlembagakan itu sekitar tahun 1948. Sebelum tahun 1948 gitu ya, siapa yang belajar komunikasi gitu ya? Mereka yang berlatar belakang bukan ilmu komunikasi. Siapa? Orang-orang linguistik. Jadi kalau kamu nanti mendengar nama Wilbur Scrum, Wilbur Scrum itu bukan orang komunikasi latar belakang ilmunya, tapi latar belakang ilmunya adalah orang linguistik, orang bahasa. Ya. Ada lagi nanti kamu akan ketemu namanya Kurt Lewin, ya. Paul Lazarsfeld gitu. Mereka ini bukan orang komunikasi asalnya, tetapi orang psikologi, lebih khusus lagi psikologi sosial gitu ya. Maka ketika mereka membuat definisi tentang komunikasi, memang berangkat awalnya dari ilmu yang mereka pelajari lebih dahulu gitu ya. Lalu kemudian mereka tarik dengan komunikasi. Lalu kemudian mereka membuat definisi komunikasi supaya kemudian memudahkan orang mempelajari komunikasi, setidaknya kalau dia berlatar belakang orang psikologi sosial, setidaknya kalau dia berlatar belakang orang manajemen, setidaknya kalau dia berlatar belakang orang sosiologi gitu ya, atau orang budaya gitu ya. Karena masing-masing punya kontribusinya dalam ilmu komunikasi. Nah, ini di ilmu komunikasi harus kita akui gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena memang komunikasi tidak muncul lebih dulu dari ilmu-ilmu itu gitu ya. Tetapi ilmu-ilmu itu seperti saya bilang tadi sosiologi, psikologi, bahasa ya, kemudian manajemen, kemudian ya apa namanya? Psikologi, bahasa, manajemen, terus juga budaya gitu ya. Itu membuat definisi-definisi sendiri tentang komunikasi gitu ya. Bisa ditangkap, bisa dipahami maksud saya? Iya, Pak. Mbak. Berarti komunikasi itu ilmunya dikajinya lumayan baru ya, Pak, dari ilmu-ilmu lain? Iya, baru dalam konteks keilmuan secara global ya. Kan udah banyak ilmu nih di dunia nih gitu ya. Nah, ilmu komunikasi itu baru muncul sebagai sebuah disiplin yang terlembagakan itu sekitar tahun 1940-an atau 1948. Siapakah orang yang diberi tugas untuk melembagakan itu? Itulah orang yang bernama Wilbur Scrap. Nanti kamu cari ya, siapa itu Wilbur Scrap gitu ya. Karena kita orang komunikasi. Jadi dia orang yang pertama yang mendirikan sebuah lembaga yang khusus mengkaji tentang komunikasi. Tapi latar belakang dia apa? Linguistik, bahasa. Dia tertarik belajar komunikasi karena dia sendiri sebenarnya orangnya kalau ngomong itu gagap ya, nggak lancar bicaranya. Jelas? Masih ada pertanyaan? Terima kasih, Oke. Pak. Ya, oke. Kalau kalian ditanya sampai sekarang sudah berapa banyak definisi komunikasi yang ada? Jadi berapa banyak? Sudah banyak, Pak, untuk definisinya. Di buku itu ada kalau kalian menyimak dengan baik punya Prof. Deddy Mulyana. Ada berapa banyak? Ada yang bisa menyebut angka? Di buku 7. Berapa? 7. 7? Salah. Kalau saya tulis di sini. Berapa? Kemarin saya mencari itu sekitar 30-an, Pak, kurang lebih. 30-an. Ya. Ada lagi? Tambahan? Kalau kalian baca di bukunya Prof. Deddy Mulyana itu, halaman berapa ya, saya lupa ya. Itu tahun 1976, itu artinya hampir 50 tahun yang lalu, ya, itu dia hitung nih ya, orang yang bernama Frank Dance ini yang ada fotonya di sini sama Larson, kalau belum dapat fotonya gitu ya. Itu dia
hitung semua orang yang bikin definisi komunikasi, dia pelajari dari bidang ilmu apapun, dari sudut pandang apapun, dari background ilmu apapun, lalu dia mengatakan bahwa tahun 76 itu ada 126 definisi komunikasi. Sekarang sudah hampir 50 tahun lalu, 50 tahun berlalu. Kira-kira ada berapa definisi komunikasi? Ada berapa? Ada berapa? Mungkin bisa mencapai 200 atau 300-an, Pak. Nggak tahu. Yang jelas sudah lebih lah dari 126 kan ya, gitu ya. Jadi sederhana jawabnya gitu ya. Lalu tahun 76 aja 126 definisi. Mestinya kalau sekarang hampir 50 tahun berlalu sudah lebih dari 126. Apakah sampai 200, apakah sampai 300? Kita nggak tahu. Saya nggak pernah ngitung juga. Nggak pernah mencari tahu juga gitu ya. Yang dilakukan oleh Dance dan Larson. Tapi menarik, apa yang dikerjakan oleh Dance dan Larson itu membantu kita untuk menyadari bahwa banyak ilmu yang ternyata tertarik mempelajari, banyak ilmu yang ternyata merasa komunikasi itu penting dalam berbagai macam konteks kehidupan sosial dan budaya kita, gitu ya. Jadi dia harus dipelajari, gitu ya. Dia harus didefinisikan, dia harus diberi semacam batasan ya. Definisi itu kan batasan ya, sehingga kemudian orang menjadi punya fokus apa yang harus dia pelajari tentang komunikasi itu sendiri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum, Bapak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Apa pertanyaan nomor 2? Nomor 2. Nomor 3? Apa pertanyaan nomor 3? Berbagai perilaku yang berhubungan dengan komunikasi. Jelaskan berbagai perilaku yang berhubungan dengan komunikasi. Oke, kelompok 2 coba jelaskan. Berbagai perilaku yang berhubungan dengan komunikasi, ada perilaku apa saja? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Raffi Khairani Senabil, NIM 077, perwakilan dari kelompok 2, berusaha memaparkan jawaban kami pada minggu kemarin, yaitu nomor 3 itu ada Wolzik, Bivin, dan Jackson yang mengatakan bahwasanya you cannot communicate. Nah, itu artinya Anda tidak dapat tidak berkomunikasi. Nah, sehingga kami di sini menyimpulkan bahwasannya setiap perilaku yang kita lakukan adalah bentuk dari komunikasi. Begitu, Bapak. Oke. Ada penjelasan tambahan? Mungkin ada beberapa contoh, Pak. Nah, yang dimaksud setiap perilaku kita itu sebuah komunikasi itu seperti ketika kita masih kecil, kita meniru dan mengikuti apa yang kita lihat. Nah, contohnya, anak kecil itu mengikuti orang tuanya sedang melakukan ibadah sholat ataupun melihat tayangan di televisi superhero mungkin di situ terbang. Nah, anak kecil mungkin akan mengikuti gaya-gaya yang dilihat yang membuat dia itu menarik. Mungkin bisa meniru seperti itu. Kemudian contoh berikutnya itu ketika kita meniru sebuah etika atau sopan santun yang ada di sekitar kita. Nah, seperti kita nih pas mau masuk ke kelas, terus di depan kita teman kita salaman sama dosen. Tentunya yang ada di belakangnya itu mempunyai inisiatif untuk mengikuti yang ada di depan untuk salaman kepada dosennya. Nah, itu. Jadi itu mungkin beberapa yang dimaksud bahwasanya setiap perilaku kita itu merupakan sebuah komunikasi. Begitu, Bapak. Oke. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Ada yang mau nambahin? Dibaca soalnya dengan lengkap. Apa kalian membaca soalnya dengan lengkap? Kata-kata yang hilang.
Kalian baca soalnya nggak? Bukan hanya soal yang di papan tulis loh ya. Saya kasih clue di situ. Oh, bisa menggunakan Ya. Adakah yang menggunakan pandangan Little John? Adakah yang Little John? Ada, Pak. Bisa dibantu menjelaskan? Little John itu ada 9 jenis perilaku komunikasi. Ya. Bagaimana penjelasannya? 1A itu perilaku simptomatik yang tidak dipersepsi, seperti menguap. Tak seorang pun melihat itu dan kebanyakan setuju itu bukan komunikasi. Sekurang-kurangnya hal itu bukan komunikasi antar pribadi, namun sebagian orang mungkin menyebutnya komunikasi intrapribadi. Lagi? Terus 1B, simptom yang dipersepsi, itu misalnya Anda menguap, namun kawan Anda menyadari kemudian bahwa Anda lelah meskipun ia tidak memperhatikannya. Terus 1C, simptom yang diperhatikan, misalnya Anda menguap dan kawan Anda berkata, apakah saya begitu membosankan? 2A, pesan non-verbal yang tidak diterima, contohnya Anda melambaikan tangan, namun ia tidak melihat Anda. 2B, pesan non-verbal insidental, kawan Anda kemudian berkata, maafkan saya tidak membalas lambaian tangan Anda, tetapi saya sedang memikirkan hal lain dan tidak menyadari bahwa Anda melambaikan tangan sampai saya berbelok. 2C, pesan nonverbal yang diperhatikan. Anda melambaikan tangan kepada seorang kawan dan ia membalas lambaian tangan Anda. 3A, pesan verbal yang tidak diterima ketika Anda mengirimkan sepucuk surat kepada seorang kawan, namun surat itu hilang dalam perjalanan. 3B, pesan verbal insidental, Anda mengoceh kepada putri Anda karena kamarnya berantakan dan meskipun ia tahu Anda sedang berbicara kepadanya, ia tidak begitu memperhatikan Anda. Terakhir 3C, pesan verbal yang diperhatikan, Anda menyampaikan pidato kepada sekelompok orang yang senang mendengarkan apa yang Anda katakan. Oke, lama ini. Kelompok 1, Pak. Sebenarnya dari buku semua ya. Iya. Sudah pernah menyampaikan ya. Saya sangat berharap contoh itu jangan diambil dari buku, tapi buatlah sendiri yang sempat mengkonversinya. Kelompok 2 bisa ditangkap maksud yang disampaikan. Bisa Pak. Di sini saya kurang menjelaskan yang ini yang A1, 2A, 3A gitu Pak. Ini ya kalau ada pendapat yang lebih baik ya kita cari pendapat yang lebih baik ya gitu ya. Ini karena baru ini teman-teman kita berdiskusi dengan cara seperti ini, saya sangat memaklumi ada banyak gap yang mungkin belum ditangkap oleh teman-teman semuanya gitu ya. Nah, oke, sekarang coba perhatikan begini. Coba perhatikan penjelasan yang ingin saya sampaikan ya. Kalau kita bicara tentang komunikasi ya, ada banyak definisi yang akan kita jumpai sebagaimana yang sudah ditemukan oleh Dance dan Larson 76 itu ada begitu banyak definisi gitu ya. Definisi-definisi itu kadang membuat kita juga bingung. Maka orang bernama Stephen Littlejohn berangkat dari definisinya si Dance dan Larson gitu ya, orang dance itu, dia kemudian mencoba
metani ulang gitu ya. Dia mencoba metani ulang ya. Apa yang dia lakukan? Sebenarnya kalau kita bicara komunikasi, khususnya komunikasi yang sifatnya tatap muka gitu ya, maka kita akan menemukan ada pihak yang berkomunikasi ya, dan pihak yang menerima pesan komunikasi. Maka ada perilaku penerima, perhatikan nih di sini ya, terlihat di layar teman-teman nih. Ada perilaku penerima, nih saya blok ya, perilaku penerima. Ada perilaku sumber ya, sini nih sumber nih, perilaku sumber gitu ya. Nah, perilaku sumber itu ya, ternyata ya, ada perilaku yang tidak dia sengaja, ada perilaku yang disengaja gitu ya. Sampai sini bisa ditangkap maksudnya? Bisa Pak, bisa Pak. Bisa kalian tangkap? Ya, gitu ya. Ini nanti akan sangat membantu teman-teman ketika melakukan analisis komunikasi ya. Nah, perilaku sumber itu yang disengaja maupun tidak disengaja itu dikelompokkan lagi menjadi dua kategori ya. Tiga kategori. Pada perilaku yang tidak disengaja itu sifatnya hanya simptom. Simptom itu gejala maksudnya. Ya, gejala ya. Orang tidak melakukan gejala-gejala tertentu seperti misalnya tangannya menunjuk atau bibirnya bergerak gitu ya. Nah, itu namanya simptom gitu ya. Kayak orang juga badannya demam gitu ya. Badannya panas ya. Suhunya tinggi misalnya 40 derajat itu simptom gitu ya. Tapi simptom itu bukan sebab. Simptom itu adalah gejala. Orang badannya panas bisa disebabkan oleh apa? Kalau badanmu panas penyebabnya apa kira-kira? Sakit bisa Pak. Apa? Bisa karena sakit karena demam gitu Pak. Sakit, Bisa sakit, bisa Darahnya- apa lagi? udaranya gerah, badannya panas. Adanya mungkin gerah gitu ya. Atau yang lebih mudah lagi simptom misalnya mukanya memerah gitu ya. Mukanya memerah itu karena apa? Bisa Bisa jadi karena marah malu. ataupun Marah, Malu Pak, malu bisa jadi jadi karena malu juga. malu, gitu ya. terus rasa suka juga bisa. Nah, itu perilaku tidak disengaja gitu ya. Ada banyak perilaku tidak disengaja, kita menyebutnya dengan simptom, mengadopsi istilah orang kedokteran. Tapi ada perilaku yang disengaja. Apa perilaku yang disengaja? Yang verbal maupun yang non verbal gitu ya. Nah, sementara pada penerima gitu ya, ada 3 perilaku yang dia lakukan, yang dia kerjakan gitu ya. Yang pertama adalah boleh jadi orang itu, si sumber itu mengirimkan pesan tapi dia tidak menerimanya. Ya, pernah lihat ya orang mengawe-awe gitu ya, weh gitu ya. Sini. Dikacangin aku. Gitu ya. Tapi kan nggak direspon kan gitu. Sering nggak kamu ya ngirim pesan tapi nggak direspon gitu? Sering Pak. Itu namanya jadi pesannya nggak diterima kan itu. Yang kedua, bisa jadi pesan itu diterima secara insidental gitu ya. Ada yang suka ngitungin dosennya ngomong kata-kata khusus misalnya gitu ya. Pak Iqbal berapa kali ya ngomong gitu. Ada yang suka ngitungin? Alfiah Pak. Iya. Saya dulu zaman SMA itu suka ngitung juga sama teman-teman saya gitu ya. Guru saya sering mengatakan dapat dikatakan gitu ya. Enggak gitu ya. Kita nggak memperhatikan gitu ya sebagai murid gitu kita nggak memperhatikan. Tapi lama-lama kita kemudian, loh ini guru kok seringkali mengatakan dapat dikatakan. Kemudian besok-besok, ayo kita hitung ya. Berapa kali Bu Guru ini mengatakan dapat dikatakan. Nah, begitu selesai pelajaran saling hitunganmu piro gitu. 30 kok ora 30 gitu ya. Jadi kita saling berdebat, mendiskusikan gitu ya. Nah, ini diterima secara insidental ya. Dan ada banyak sekali case di mana pesan yang lewat itu tadinya kita tidak terima, terus kemudian menarik perhatian kita sehingga kita menerimanya secara insidental gitu ya. Nah, yang ketiga adalah perilaku penerima itu
terhadap pesan yang sampai kepadanya adalah diperhatikan. Ya jadi seperti kalian sekarang kita kuliah gitu ya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya sampaikan, itu sejak awal oleh sebagian kalian, mudah-mudahan semuanya gitu ya, itu diperhatikan gitu ya. Sehingga Pak Iqbal gerakannya gimana, omongnya seperti apa, pilihan katanya bagaimana, itu diperhatikan dari awal mungkin sampai akhir juga gitu. Atau dari awal di pertengahan terus kemudian terkantuk-kantuk, bisa juga kan gitu ya. Sehingga kemudian kita menjadi lebih serius ya. Nah inilah yang kemudian membuat 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C ya. Jadi narasinya jadi seperti itu. Jadi kalau pesan itu nonverbal, kemudian dia diterima secara insidental, maka dia muncul 2B, pesan nonverbal yang sifatnya insidental gitu ya. Sampai sini bisa ditangkap maksudnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pribadi saya ya. Nah, seringkali seringkali kita itu menganggap bahwa komunikasi itu hanya ada di sini nih. Ya. Kalau kita ngomong orang lain merhatiin. Orang lain ngomong kita memperhatikan gitu. Padahal kan nggak selalu kan gitu ya. Nah ini ya juga yang bisa menyebabkan terjadinya miskomunikasi ya, kegagalan komunikasi dalam situasi-situasi tertentu kan gitu ya. Ini pertanyaan sampai sini? Belum, Bapak. Belum ada. Kekurangan apa kekurangan dari pandangannya Little John ini? Ada yang bisa nangkap kekurangan? Baru juga merhatiin sekarang Pak, sudah ditanya kekurangan. Ada? Izin bertanya, Pak. Apa misalnya? Apa yang belum dibahas oleh Little John? Atau apa kelirunya Little John? Kalau kalian mau lihat. Izin berbicara, Pak. Izin berbicara. Berbicara termasuk verbal? Bukan. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Oh, terdengar ya. Ya. Ya silakan. Mungkin kalau yang dari saya tangkap itu yang dibahas Little John itu cuma membahas kayak perilaku berbicara atau perilaku satu orang dengan orang lain, tapi tidak kayak komunikasi kayak misal komunikasi lewat tulisan atau komunikasi lewat fotografi atau komunikasi lewat cerita gitu, Pak. Walaupun komunikasinya masih terbatas ya. Iya. Bagus. Itu poin yang penting yang belum dibahas oleh Little John ya. Nah, tapi saya ingin menambahkan sedikit ya, gitu dari yang sudah dibahas. Nah, saya ke sini nih. Coba diperhatikan nih. Apa yang berubah? Ada yang ada dipahami, Pak, sama dipahami atau disadari itu, Pak. Poin tambahan. Apa lagi? Apa lagi? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan? Dan menunjukkan perbedaannya secara naratif, secara narasi.
Oke. Jadi teman-teman semua gitu ya, kalau kalian perhatikan yang di atas, yang ini nih gitu ya, fokus dari Little John itu baru pada perilaku-perilaku yang sifatnya tampak gitu ya. Iya kan? Tidak diterima, diterima, diperhatikan, sengaja, disengaja, verbal, non verbal, simptom itu semua adalah perilaku-perilaku yang sifatnya tampak gitu ya. Bisa dilihat oleh panca indrawi kita, bisa didengar oleh kuping kita. Padahal ya dalam konteks atau dalam perilaku-perilaku komunikasi kita itu tidak semua yang diperhatikan itu difahami kan gitu ya. Contohnya apa? Contohnya apa? Pernah nonton berita dalam bahasa Jepang? Pernah, Pak. Enggak? Pernah, Pak. Film, Kan Pak. gitu. Kamu memperhatikan kan? Iya, Pak. Kamu memperhatikan ya? Suaranya Iya, Pak. kamu dengar kan? Dengar, Pak. Paham nggak? Paham nggak? Enggak, Pak. Enggak. Ada subtitlenya paham. Kalau kamu nggak bisa bahasa Jepang, gitu kan itu ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, kita nggak paham gitu ya. Jadi perilaku penerima maupun perilaku sumber itu ada satu titik di mana kita, menurut saya loh ya, ini makanya saya modifikasi gambar yang dibuat oleh Little John itu, perilaku kita itu tidak cukup hanya berhenti pada verbal non verbal, disengaja saja, pada diperhatikan tidak diperhatikan saja, bukan hanya sampai situ gitu ya, tapi dipahami atau tidak kan gitu ya. Ada juga ya pemahaman yang tidak sama antara pengirim dan penerima gitu. Coba kalau saya katakan begini, saya punya kucing berwarna putih, gitu ya. Menurut kamu putihnya putih seperti apa? Putih polos, Pak. Putih polos. Seperti apa? Seperti bajunya Dava itu yang putih-putih gitu? Iya, Pak. Gitu. Ada lagi yang lain? Seperti tulang, Bapak. Broken white. Putih tulang. Putih seperti tulang ya. Siapa tadi yang jawab? Alfia. Ya, kucing saya warna putih itu seperti ini warnanya nih, ya. Nih seperti ini nih yang saya katakan ini. Nah ini putih tapi putihnya kayak gini nih, agak kecoklatan sedikit gitu ya. Bukan putih yang seperti ini nih. Putih yang menjadi background tulisan perilaku yang berhubungan dengan komunikasi, bukan itu gitu ya. Nah, lihat bahwa pemahaman itu tidak sederhana juga gitu ya. Pemahaman itu bisa berbeda dari satu orang pada orang lain, dari antara sumber dengan penerima gitu. Apa yang dipahami penerima boleh jadi berbeda dengan yang dipahami oleh sumber gitu ya. Jadi ketika kita mengalami kegagalan komunikasi misalnya, mungkin masalahnya adalah apa yang kita pahami tidak sama dengan apa yang orang lain pahami. Ayah kita pahami, ibu kita pahami, teman kita pahami gitu. Maka terjadi clash antara kita dengan mereka kan gitu. Nah, ini penting gitu ya untuk bisa salah satunya adalah metode. Ini di mana problem ketidakoptimalan komunikasi kita dengan orang lain gitu ya. Atau mungkin dalam bahasa yang lain kegagalan kita berkomunikasi dengan orang lain. Oh iya, pesan kita sampai. Apalagi kalau kamu nulisnya pesan pakai WA gitu. Sampai itu gitu. Tapi betapa banyak WA yang disalahpahami kan? Iya, Pernah nggak ngalami WA, kamu pesan WA, kirim WA tapi disalahpahami? pernah, Pak. Pernah. Nah, Bapak. Sering, Nah, cukup fatal. ini menunjukkan kepada kita bahwa pemahaman itu penting untuk masuk ke dalam perilaku yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi diperhatikan saja atau dilihat secara panca indrawi saja tidak cukup. Kita perlu menambahkan dengan dipahami
atau disadari, atau tidak dipahami atau tidak disadari. Makanya di sini ada 1D yang saya tambahkan, 1D perilaku tidak disengaja tapi bisa dipahami. Kenapa? Karena dia diperhatikan gitu ya. Gitu. Kalau yang di atas, tapi ada juga ya di sini yang belum ada ya. Ada perilaku yang bukan hanya diperhatikan, tapi nah di 1C ini sebenarnya simptom diperhatikan tapi tidak dipahami gitu ya. Kan ada ya. Kalau yang 1D itu simptom diperhatikan tapi dia dipahami gitu ya. Jadi ada perilaku, ada gejala yang diperhatikan tapi tidak dipahami, ada gejala yang diperhatikan dan dipahami. Sampai di sini bisa ditangkap maksud saya? Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi sekali lagi komunikasi kita ternyata sebenarnya lebih banyak memberikan perhatian pada 2B, 3B, 4B ya, 2C, 3C, 4C gitu ya, 2D, 3D, 4D ini gitu ya. Kita merasa kalau sudah kirim pesan pasti diperhatikan, pasti dipahami, padahal belum tentu ya pesan-pesan kita itu diperhatikan dan dipahami ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bapak. Ya. Pak mau tanya, jika komunikasi, kita itu sama-sama paham, sama-sama mengerti, cuman saat komunikasi itu salah satu pihak itu menolak informasi atau tidak setuju dengan informasi tersebut, sehingga di situ terjadinya perbedaan pemahaman. Nah itu namanya apa? Itu bukan perbedaan pemahaman, itu perbedaan sikap. Ya, Nah, jadi itu. ini berbeda dengan pemahaman gitu. Kita sama-sama paham misalnya. Apakah Anda setuju faktor utama dari kasus Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan itu adalah aparat kepolisian? Anda bisa setuju dengan saya, Anda bisa berbeda dengan saya kan gitu. Teman saya berdebat panjang dengan saya, nggak bisa gitu. Jangan salahkan aparat kepolisian gitu. Polisi sudah bertindak sebagaimana mestinya. Mestinya itu panitia pelaksana dan juga petinggi-petingginya LIB dan PSSI itu yang harusnya paling salah kan. Dia nggak terima ketika polisi itu disalahkan. Padahal dia juga bukan polisi gitu. Debat sama saya gitu ya. Saya padahal cuma melemparkan video tentara itu supporter yang mau keluar dari lapangan di Kanjuruhan. Buat nanya, saya nggak respon dia, saya ingin tahu gitu. Kita sama-sama paham gitu, tapi kita punya sikap yang berbeda, kita punya pendapat yang berbeda gitu. Isunya sama, yang dibahas adalah tragedi Kanjuruhan, tetapi pemahaman dia dengan pemahaman kita tidak sama. Kemudian juga sikap dia, ya pemahaman yang berbeda itu akan mendorong orang pada penyikapan yang berbeda juga. Saya kemarin juga didatangi seorang tetangga saya nih gitu ya, Pak Iqbal, Noel saya gitu ya. Bapak yang itu kalau jadi imam nggak baca bismillah ya gitu. Saya tersenyum saja gitu ya. Gitu ya. Saya tegasin aja, baca kok gitu ya. Dalam hati. Lama gitu ya, disyirkan gitu, disirkan. Debat lagi, membaca bismillah dalam sholat itu kan wajib, Pak. Iya, membaca bismillah wajib gitu ya. Tapi ada orang yang disyirkan itu nyaris tidak terdengar oleh jamaah. Yang namanya disyirkan itu bacaannya terdengar setidaknya oleh si yang baca kan begitu. Tidak harus gitu. Itu kalau kamu mengikuti pandangan Imam Maliki ya, Imam Hambali. Tapi kalau kamu ada di jamaah yang mayoritas adalah Syafi'iyah, baca bismillah itu Wajib. wajib dan dipaskan gitu, bukan disyirkan kan. Saya cuma senyum aja gitu. Oh, ini pemahaman yang berbeda. Ini bukan sikap ya. Jadi menarik nih yang pertanyaan Mas. Kita akan menjumpai fenomena itu gitu. Tapi kita harus sadar gitu. Oh, paham dia berbeda, pandangan dia berbeda. Harus banter, harus keras, harus terdengar gitu ya. Ada lagi juga kemarin itu komplain Pak Iqbal gitu ya, si bapak ini gitu ya, kalau khutbah Jumat kok nggak baca sholawat ya gitu ya.
Saya tanya, betul Pak nggak baca sholawat? Saya pas kebetulan tidak memperhatikan awal-awal si Fulan itu membaca sholawat. Yakin Pak, saya hakul yakin itu. Saya senyum lagi. Dalam hati saya tanya lagi sama yang khutbah. Ente waktu khutbah baca sholawat? Saya yakin saya baca sholawat tuh. Wah ini dua orang, yang satu yang khutibnya yakin baca sholawat, yang jamaah yang bilang nggak baca sholawat enggak yakin. Termasuk ternyata dia punya menganut pandangan yang berbeda gitu ya. Ternyata yang khotib mungkin tidak baca sholawat itu karena saya tidak memperhatikan pada saat awal gitu ya. Itu punya pandangan, dia mengikuti mazhab Maliki gitu ya. Saya bilang, ente itu ada di lingkungan mazhab Syafi'i gitu. Baca sholawat, nggak bikin perkara, nggak fitnah gitu ya. Gitu. Apa sih susahnya baca sholawat kan gitu. Ya, biar nggak bikin rusuh gitu. Tapi bapak yang satunya pokoknya kalau nggak baca sholawat itu tidak sah gitu ya. Sementara pandangannya Imam Malik itu tidak harus gitu ya, tidak wajib baca sholawat itu dalam khutbah Jumat gitu. Oh gitu ya gitu ya. Ya saya baru tahu dari pendapatnya yang pandangan ini juga, saya belum lebih dalam gitu ya. Kalau saya pahamnya ya harusnya baca sholawat itu wajib, tapi saya tidak kemudian mengatakan bahwa baca sholawat itu kemudian lantas kalau tidak baca sholawat membatalkan sholat Jumatnya. Saya tidak berani mengatakan itu. Kenapa? Karena mungkin ada pandangan yang belum saya pahami. Ada yang belum saya baca, ada yang belum saya ketahui. Nah ini kan sikap ya, cara berinteraksi dengan orang lain. Semakin kita paham dengan ilmu, kita akan tahu semakin banyak yang tidak kita ketahui. Gitu. Paham maksud saya? Jadi kalau banyak belajar gitu ya, kita akan semakin arif dan bijak. Harusnya kita semakin arif dan bijak. Kenapa semakin arif dan bijak? Ternyata jauh lebih banyak yang tidak ketahui dari ketahui gitu ya. Makanya jangan gampang menyalahkan orang. Makanya jangan gampang juga membeda orang gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka terlalu nyaman ya. Saya tidak menyalahkan 100% orang yang membeda-beda. Karena memang dia punya cara pandangnya sendiri, ya, punya sikapnya sendiri, gitu ya, punya dasar berpikirnya sendiri, gitu. Dan itu menurut kepada apa yang mereka pahami, ya. Tapi itu tidak kemudian bisa membenarkan bahwa dia dengan mudah membedakan orang. Kalau menurut saya, kenapa? Karena orang yang melakukan apa yang dituduh fitnah itu harus kita tanya dulu, gitu. Apa memang betul Anda ini memaknai perilaku itu sebagai ibadah ritual misalnya gitu ya. Kalau ibadahnya adalah ibadah makdoh khusus seperti sholat, puasa, zakat, kita melakukan di luar dari syariatnya yaitu bid'ah gitu ya. Tapi kita tanya dulu maksudnya apa, gitu, tujuannya apa. Maulid Nabi gimana? Bid'ah, Rasulullah tidak mencontohkan gitu. Nanti dulu. Coba pelajari latar belakangnya. Apakah ente akan mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi juga orang yang pelaku bid'ah gitu ya? Orang yang menaklukkan Palestina pelaku bid'ah gitu. Nah, ini kan terlalu menyederhanakan begitu ya. Nah, ini yang kita harus berhati-hati. Saya tidak menuduh penuduh bid'ah itu juga salah 100% tidak, tetapi tolong lebih arif, tolong lebih bijak gitu ya. Jadi saya kadang-kadang juga ya ini sekedar sharing saja ya, berbagi nama. Ada orang yang saya hadapi untuk berdebat, ada orang yang saya tinggalkan gitu. Kenapa? Percuma gitu yang berdebat gitu ya. Kata Imam Syafi'i, dia lebih mudah berdiskusi dan berdebat dengan orang yang punya ilmu daripada orang yang punya ilmu kan gitu. Orang nggak punya ilmu tuh habis-habisin tenaga, jadi ngapain ya, tinggalkan aja. Ya gitu ya, Allahu a'lam ya. Jadi menarik pertanyaannya Mas Alfi ya, saya kira kita akan menjumpai bahwa orang itu paham tapi punya pandangan yang berbeda, punya sikap yang berbeda ya. Jadi paham di sini kepada pesannya gitu ya, kepada makna di balik pesannya kan itu. Sementara setelah orang paham itu terkait dengan hal itu, orang kemudian memaknai dengan cara yang berbeda kan gitu ya. Makanya Rasulullah itu mengatakan baligu ani walau ayat gitu ya. Kata Rasulullah kan gitu, sampaikanlah dari walau satu ayat. Boleh jadi orang yang tidak hadir itu lebih paham daripada orang yang hadir ketika mendengarkan ayat tersebut. Saking bijaknya Rasulullah, baginda Rasulullah ya kayak begitu. Nggak kayak orang zaman sekarang, ente nggak hadir, ente nggak tahu, bodoh ente kan gitu. Nggak begitu juga. Gitu.
Jadi nah, hati-hati mari kita komunikasi, pahami. Nah, nanti ketika orang sudah punya sikap ya, kita akan lihat bahwa yang namanya komunikasi itu punya dampak sampai psikomotorik atau hanya sampai kepada sikap saja kan gitu ya. Jadi ketika orang berperilaku A, berperilaku B, itu sebenarnya tidak serta-merta dia berperilaku seperti itu. Gus Miftah misalnya. Tahu ya Gus Miftah ya? Menurut saya Gus Miftah itu fenomena komunikasi yang menarik. Kalau kamu mau bikin skripsinya, asik juga itu. Kenapa? Gitu ya. Karena Gus Miftah punya pandangan yang berbeda dengan pandangan kebanyakan orang terkait dengan orang-orang yang berada di lokalisasi kan gitu ya. Kalau para ustadz, para ulama, para kiai ya, itu menghindari daerah lokalisasi, Gus Miftah datang ke lokalisasi kan gitu ya. Tapi beda tujuannya kan gitu, berbeda tindakannya, berbeda perilakunya gitu ya. Jadi Gus Miftah datang ke lokalisasi untuk mencoba memperbaiki keadaan gitu. Beda dengan orang-orang yang datang ke lokalisasi untuk berbuat maksiat kan lain gitu. Nah ini sudah bab niat juga terkait. Jadi jangan mudah menganggap ini ya. Apakah saya selalu setuju dengan Gus Miftah? Tidak selalu juga gitu, tergantung poinnya. Gitu. Tergantung substansinya apa ya dalam hal tertentu boleh jadi saya punya pandangan yang sama dengan Gus Miftah, boleh jadi saya berbeda sebagai banyak pun juga demikian. Jadi kita harus bedakan antara ini pesan ya, setelah pesan kemudian pemahaman gitu ya, kemudian sikap, kemudian perilaku gitu ya. Ini tidak sama, tidak serta-merta orang kalau berperilaku tertentu berarti dia namanya sama. Atau orang kalau pemahamannya sama, pasti perilakunya akan sama, tidak mesti. Ya, karena ini menyangkut aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Nanti kita mungkin akan bicara ketika diskusikan tentang komunikasi, konteks komunikasi pada aspek komunikasi. Gitu ya, saya cukupkan ya. Nanti nggak rampung-rampung. Teman-teman semua, ini jam 9, saya sudah di AW-AW untuk persiapan akreditasi. Saya mohon maaf banget karena kita terlambat masuknya juga karena saya masih di jalan tadi. Ada hal yang tidak bisa saya hindari, ya. Tapi saya berharap teman-teman mau membaca dan menanyakan dengan lebih kritis lah ya terhadap apa-apa yang ada di dalam buku ya. Sejujurnya saya berani menulis ini ya, ini setelah sekian lama memang ya. Saya mempelajari ini gitu. Perilaku yang berhubungan dengan komunikasi yang dibuat oleh Little John ini ya ada hal yang saya rasa perlu untuk ditambahkan ya. Semacam ini hanya modifikasi dan tambahan saja. Oke, ada yang mau disampaikan sebelum saya cukupkan? Belum diskusi. Kita belum diskusi tentang mazhab komunikasi ya, jadi kalau ada yang pelajari mudah-mudahan minggu depan bisa kita diskusi. Oke, saya kira sampai di sini dulu untuk kuliah kita ini. Sekali lagi mohon maaf, saya minta bantuannya Mbak Dea untuk ngecek sesiapa yang hadir pada kesempatan kali ini. Insya Allah Bisa dilihat sudah. Nanti boleh minta filenya nggak Pak? Enggak, saya sudah janji tidak akan bagi file. Saya sudah berjanji tidak akan membagi file. Kalau mau, kalau mau begini ya. dengan cara-cara yang pandai dan saya tidak. Ilmu lah yang enggak gitu ya. Bisa screen capture tuh tadi. Ya kapan-kapan lah. Ya mungkin nanti kalau enggak aja supaya saya nanti mau bagi PowerPoint. Ya, ada lagi yang lain? Cukup ya, sementara ya. Sampai ketemu minggu depan. Nah, yang bawah. Yang bagian bawahnya ini sesudah PowerPoint itu untuk apa? Oke, kalau tidak ada sekali sampai bertemu minggu depan dalam frekuensi dan gelombang yang sama, insya Allah. Mari kita akhiri. Sekali lagi saya mohon bantuannya Mbak Dea ya. Cek. Siapa yang hadir? Oh ya, satu lagi sebelum saya akhiri, tolong yang belum tergabung di Google Classroom-nya dengan menggunakan akun Winsukanya segera mengubah ya. Jadi gabung dengan akun Winsuka karena tadi banyak sekali yang harus saya admit ya. Banyak sekali. Kalau kamu menunggu di admit, ada tulisan menunggu di admit, menunggu di
di CC oleh pemilik forum, itu berarti masalahmu ada di belum. Kalau belum masuk ke Google Classroom, berarti akunmu bukan Windsuka. Jadi nggak bisa langsung. Mestinya tidak seperti itu. Gitu ya. Oke, saya cukupkan. Mari kita bersama koordinasikan membaca. Alhamdulillahirobbilalamin. Tolong dicatat ya. Iya. Cocok deh cerita. Yogi hadir. Via hadir. Via hadir. Manis hadir. Dapat. Via hadir. Yogi hadir. Hadir. Siapa sing absen? Emang absen. Bapaknya mau nyuruh. Absen. Ya Putri gitu. Oh, Cindy hadir loh Put. Iya, Put. Raffi. Alfi. Absen dapat ah. Suaraku jelas nggak? Kali ini? Iya Putri. Hah? Jelas nggak? Iya Putri. Beneran. Nah, oke. Maksudnya tadi mau takut nggak didengar lagi. Ternyata ada headset. Lihat ya, Ya, tak pamit keluar. Aku hadir. Kenapa jangan hadir? Assalamualaikum.